Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat yang kita rasakan sampai detik ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Maulana Muhammad Ramadan, siswa kelas 12 SMA Flexi School. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kepercayaan atau amanah selaku pembawa acara pada Zoominar Parenting yang bertemakan memetakan keahlian dan kemampuan lewat portofolio. Ayah bunda yang kami hormati, adapun kegiatan pada hari ini insya Allah kami lakukan secara rutin dengan tujuan untuk saling berbagi ilmu antara sekolah dan ayah bunda sekalian. Baik, ayah bunda yang kami hormati, alangkah rasanya jika tidak ada sambutan yang mana akan dibawakan oleh Ibu Ratih Wulandari selaku Ketua PKBM. Kepada Ibu Ratih Wulandari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang kita dapatkan hari ini ya. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa lantunkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Baik ayah bunda, senang sekali saya hari ini kembali bertemu dengan ayah bunda hebat ya yang ada di forum ini. Kali ini tema yang diangkat adalah memetakan keahlian dan kemampuan lewat portofolio. Tema yang menarik menurut kami ya, ada beberapa alasan kenapa tema ini kami angkat gitu. Karena pada saat ini ya portofolio menjadi sebuah perbincangan yang menarik ya, banyak sekali yang mendasarkan perkembangan pembelajaran maupun juga kemampuan keahliannya itu melalui portofolio. Karena portofolio tidak hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan, tapi juga untuk keperluan melanjutkan studi, misalnya melanjutkan ke universitas. Berikutnya juga ke depan kami menilai bahwa portofolio akan menjadi sebuah starting point ya, sebuah nilai lebih yang akan secara lebih menguatkan, yang lebih kuat selain gelar maupun titel akademis. Karena dengan portofolio itu sudah cukup menggambarkan apa saja sih yang sudah dipelajari, apa saja kemampuan yang dimiliki, dan berderet potensi-potensi yang ada dalam seseorang. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita dapat mengenali kemudian ataupun menemukan bahkan sampai mengembangkan ya kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan menariknya sampai saat ini masih banyak orang tua gitu ya yang masih bertanya-tanya atau masih kebingungan apa sih sebetulnya bakat dan minat anak saya gitu ya. Apa sih sebetulnya kemampuan ataupun mungkin passion yang dimiliki oleh anak saya. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar bersama, kita akan mengupas tuntas lebih dalam tentang bagaimana kita bisa memetakan keahlian dan kemampuan lewat portofolio. Harapan kami ada interaksi yang dua arah gitu ya, dari ayah bunda mungkin ada bisa sharing ataupun mungkin juga ada tambahan-tambahan informasi dalam pembelajaran kita hari ini.
Baik, mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Ibu Ratih sangat bermanfaat, dan terima kasih Ibu Ratih atas sambutannya. Semoga kegiatan juga ini dapat memberikan manfaat, yaitu bagaimana cara pengembangan portofolio sebagai kemampuan kami. Menyambung dari informasi yang diberikan dari Ibu Ratih, izinkan saya menyampaikan informasi mengenai Flexi School. Ayah bunda yang kami hormati, Flexi School telah melakukan pembukaan penerimaan untuk jenjang SMP dan SMA, yang mana di dalamnya terdapat 4 program. Salah satunya diantaranya yaitu adalah soft skill, membekali siswa menghadapi tantangan masa depan dengan implementasi kurikulum akhir Bali, yaitu spiritual, cerdas, dan dewasa, serta melatih skill creativity, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Berikutnya yaitu adalah Project Life Skill, kegiatan wajib siswa sebagai syarat kenaikan kelas dan kelulusan, yaitu program peminatan proyek personal, tahfiz Al-Quran, digital marketing dan bisnis atau startup, digital media, YouTube, fotografi, desain grafis, dan lain-lain, serta teknik informatika seperti komputer, programming, cyber security, dan lain-lain. Program berikutnya dari Sekolah Flexi School adalah magang. Magang diperlukan untuk melatih soft skill dan hard skill siswa. Kami bekerja sama dengan beberapa bisnis dan lembaga lain untuk lokasi magang. Di antaranya perusahaan startup, fashion, IT, food and beverage, dan sekolah. Dan yang program terakhir dari Flexi School adalah akademik. Dalam memenuhi kurikulum Kemendikbud, siswa diwajibkan mengikuti pelajaran akademik yang diadakan. Serta kami memiliki 2 program unggulan dalam pendidikan di Sekolah Flexi School. Di antaranya adalah Maestro dan Homeschooling. Itu mungkin informasi mengenai program yang ada di Flexi School. Oke. Ayah, untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda dapat menghubungi Kak Dwi di nomor untuk menanyakan pendaftaran di nomor 0812 1035 6374. Terima kasih. Lalu selanjutnya, Ayah Bunda yang kami hormati, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Solver Reza yang akan memberikan materi mengenai kemampuan keahlian dalam portofolio. Oke, sebelum itu izinkan saya menyebutkan profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita pada pagi ini yaitu adalah Solver Reza. Beliau adalah professional consultant di Stephen, lalu memiliki sertifikat dan lisensi, diantaranya adalah sertifikat SDC, Action Coach, sertifikat Ground Business Coach, sertifikat Leadership Coach, dan lain banyak hal. Serta Solver Reza juga melakukan organisasi, yaitu sebagai Ketua Asosiasi Promotor Stephen atau APS periode 2020 hingga 2023. Organisasinya mewadahi 3.500 orang pegiat Stephen di seluruh dunia. Pengalaman lainnya dari Solver Reza yaitu adalah telah melakukan tes Stephen dan konsultasi personal lebih dari 4.000 klien mulai tahun 2015 hingga sekarang. Serta telah menangani puluhan klien sekolah, perusahaan, lembaga, serta pemerintahan. Adapun beberapa klien yang telah ditangani oleh Solver Reza, diantaranya klien perusahaan yaitu Uci Mitra Solusindo,
PT Gagas Environtek, serta Agung Logistik, dan lain banyak perusahaannya. Dan untuk klien lembaga, yaitu ada HNI, hashtag kelas bisnis, serta YBM, BRI, dan lain banyak hal. Dan untuk yang sekolah adalah Al-Azhar Kembangan, Jakarta Islamic Boarding School, PAUD dan TKIT Aula Duna Bengkulu, serta RA Adia Guru Sya'ban, dan banyak sekolah lainnya. Dan untuk pemerintahan lainnya, Softwareza sudah menangani Kemkominfo RI dan sistem dan pemerintahan lainnya. Itu mungkin profil dari Softwareza. Oke. Baik. Apakah Softwareza sudah hadir di tengah-tengah kita? Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Oke. Untuk Softwareza kayak sepertinya belum masuk ayah bunda, jadi tadi untuk yang mengenai penerimaan siswa baru SMP dan SMA, ayah bunda bisa menghubungi Kak Dwi untuk lebih lengkapnya. Lalu ayah bunda juga mungkin bisa berkunjung ke sekolah bagaimana cara atau melihat langsung bagaimana siswa-siswi di Flexi School melakukan kegiatan sekolah. Oke, nampaknya Softwareza belum hadir. Oke, oleh karena itu saya berikan ada arahan sedikit dari informasi mengenai pentingnya portofolio dari fasilitator kita di sekolah Flexi School, yaitu Bapak Aditya Bernaldi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Kak Maulana, alhamdulillahirobbilalamin. Sambil menunggu Softwareza masuk ya. Betul. Kan Softwareza sedang bersiap-siap. Iya, ayah bunda yang kami hormati, bagaimana portofolio itu sangat penting dan mengapa itu dijadikan tema pada pagi hari ini. Yang mana sebenarnya kami menyadari bahwa di era sekarang ini tidak hanya diperlukan kemampuan akademis saja, namun diperlukan juga skill-skill yang dimiliki oleh siswa. Dan pencapaian yang dilakukan oleh siswa itu tentu saja kita kadang suka terlupakan untuk mendokumentasikannya. Jadi memang ternyata kita melihat bahwa portofolio ini menjadi sebuah hal yang penting bagi siswa-siswa dalam menjalani kehidupannya nanti. Jadi sekarang ternyata di zaman sekarang ini banyak lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga usaha yang memang tidak hanya menghargai seseorang dari jenjang pendidikannya saja, namun dari apa yang sudah dicapainya. Dan untuk melihat hal-hal tersebut, portofolio itu menjadi sebuah bahan acuan yang bisa kita jadikan bukti. Seperti itu Maulana. Maulana sendiri sudah punya portofolio, Mau? Kalau portofolio sebenarnya saya belum punya, Pak. Jadi masih ngumpulin sih. Tapi belum tahu detail nih gimana caranya buat portofolio dan baik. Oh, baik kalau begitu. Ya, jadi ayah bunda yang kami hormati, memang penting sekali agar portofolio itu kita sebagai orang tua sudah mulai aware bagaimana mempersiapkan portofolio itu sendiri. Baik, nampaknya Soal Fariza sudah masuk nih, Kak Maulana. Oke, gimana Bapak Soal Fariza? Apakah sudah
Sebenarnya masih menunggu teknis dari Bapak Sofareza ya. Sekali lagi, apakah Bapak Sofareza sudah hadir di tengah kita? Halo Sofareza. Kita masih menunggu Sofareza ya. Siap. Baik, Kak Maulana, mungkin sambil menunggu Solfareza, Kak Maulana bisa menceritakan sedikit nih kegiatan Kak Maulana selain bekerja, selain sekolah ya. Karena Kak Maulana kan merupakan siswa dari Flexi School nih. Mungkin Kak Maulana juga bisa sambil cerita-cerita Kak Maulana. Kegiatan Kak Maulana apa nih? Selain sedang persiapan ujian. Jadi suara saya kecil ya? Oke, cukup ya. Jadi kegiatan saya selain sekolah yaitu saya juga aktif di bidang organisasi. Saya menggagas atau membangun sebuah organisasi bersama teman-teman saya, yaitu organisasi APIOT yang dimana di bidang kepemudaan dan kepemimpinan, dan itu melatih fokusnya adalah pada fokus kepemimpinan untuk para pemuda. Jadi APIOT ini adalah salah satu organisasi di mana fokusnya adalah pada kepemimpinan dan kepemudaan, dan di mana kami melatih para pemuda yang ingin bergabung di organisasi kami untuk menjadi salah satu leader atau pemimpin di masa depan yang akan datang. Karena kebanyakan nih kami melihat atau dari riset yang sudah kami lakukan, yaitu pemuda zaman sekarang itu masih kurang melek atas kepemimpinan itu apa sih, atau apapun itu yang mengenai kepemimpinan itu masih agak kurang untuk pemuda zaman sekarang. Maka dari itu kami APIOT bertekad untuk melakukan pelatihan atau training kepada pemuda untuk bisa melatih kepemimpinannya di dalam suatu lingkungan. Itu mungkin mengenai organisasi yang saya lakukan. Saya juga fokus pada G20 atau kegiatan presidensi G20, tapi sudah berakhir untuk kegiatan tersebut, dan alhamdulillah saya juga sudah fokus pada persiapan ujian UTBK bersama masuk kuliah, serta melakukan organisasi seperti yang saya ingin, Pak. Siap kalau begitu. Maulana sudah persiapkan dengan portofolionya, Maulana? Insya Allah sudah, Pak, tapi saya belum buat dengan baik dan benar, makanya saya mau belajar, Pak, bagaimana cara buat portofolio. Oke, baik. Apakah Sofareza sudah hadir di tengah-tengah kita? Halo, Sofareza. Oke, sepertinya masih terkendala nih Sofareza-nya. Ya. Baik, saya mungkin menambahkan sedikit ya, Ayah Bunda, bagaimana kenapa sih urgensi pentingnya kita belajar memahami tentang portofolio. Jadi memang portofolio ini bagi beberapa orang memang merupakan suatu hal yang baru ya, merupakan suatu hal yang baru dan merupakan suatu hal yang belum dirasa sebegitu pentingnya gitu, karena beberapa orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya yang ternyata menghasilkan dari anak-anaknya yang dia lakukan dari hobi atau skill itu hanya dianggap sebagai sebuah kegiatan yang sifatnya rekreasional atau kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan utamanya. Namun ternyata sesungguhnya
dari Flexi School sendiri menganggap bahwa portofolio itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengembangan siswa itu sendiri. Karena dengan portofolio, siswa-siswa itu juga mereka mempunyai gambaran tentang apa bekal yang mereka punyai untuk menghadapi kehidupan dunia nyata. Namun memang untuk bagaimana sih caranya penyampaian portofolio dan apa yang perlu kita perhatikan, nah ini nanti juga akan disampaikan mungkin oleh Solvereza itu sendiri gitu Ayah Bunda, karena kita masih terus belajar bagaimana membuat portofolio yang baik dan benar. Seperti itu Maulana. Gitu. Kalau dari Maulana sendiri, apakah Solvereza sudah? Oh, mungkin dari fasil lain nih, Kak Maulana, ke fasilitator lain juga mungkin masih pengen tahu nih tentang pendapat tentang portofolio gitu. Kak Fauzi Umar. Kak Fauzi Umar, boleh Kak sebagai fasilitator Flexi School untuk menyampaikan gimana sih informasi terkait tentang portofolio? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan portofolio ini sebenarnya itu akan mempermudah guru dalam hal penilaian. Karena apapun pembelajaran yang kita berikan nanti itu sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan si anak, terutama untuk kebutuhan dia di masa depan dalam melaksanakan minat dan bakatnya, gitu sih. Ini isinya sama banget Bang. Di sana. Oke, baik. Kan itu kalau dari Kak Fauzi Umar ya mengenai portofolio. Oke, berikutnya apakah Bapak Solvereza sudah hadir? Solvereza, apakah sudah hadir? Mungkin mic-nya masih di mute, Solver. Oke, baik. Sebenarnya apa kabar nih, Solvereza? Baik, alhamdulillah. Saya maaf tadi ada kendala teknis ya, jadi harus Ya, nggak apa-apa. beberapa dulu nih. Oke ya Bunda sekalian, karena Solvereza sudah hadir di tengah-tengah kita, maka tidak berlama-lama lagi, maka kita akan dengarkan pemaparan materi mengenai memetakan keahlian dan kemampuan portofolio oleh Solvereza. Kepada Solvereza, waktu dan kesempatan kami beri. Oke, saya masuk ke ini nih. Bagaimana memetakan keahlian dan kemampuan lewat portfolio ya. Nah, kalau kita bicara tentang zaman, ini kan ada beda zaman ya. Ini saya kutip dari ini ya, Diana Sarifah berkaitan dengan generasi ya. Kalau dulu waktu di generasi saya masuk milenial akhir lah, kelahiran tahun 82. Kalau kita ingin bekerja ya di perusahaan atau diterima misalkan di satu profesi gitu, maka kita masih butuh ijazah sama CV. Jadi kalau misalnya ngelamar pekerjaan ditanya ijazahnya mana gitu, kemudian CV-nya, riwayat hidupnya apa gitu. Kalau di Gen X ya, itu di era tahun 65 sampai dengan 79, yang dibutuhkan itu ijazah sama gelar. Gitu. Makanya kalau dulu ditanya, kamu kalau udah besar mau jadi apa gitu. Ya pilihannya nggak banyak tuh, kalau nggak jadi dokter gitu ya, jadi insinyur gitu, jadi polisi gitu, jadi pilot gitu. Itu gelar tuh. Jadi kalau ditanya di era-era itu ya oleh orang tua kita, kalau kamu mau jadi besar, cita-citamu mau jadi apa? Biasanya nggak jauh-jauh tuh antara dokter gitu ya, pilot, kemudian menjadi apa namanya insinyur gitu kan. Nah kalau di generasi tahun 46 sampai dengan tahun 64 ya, ini masih generasi orde lama lah gitu, di gen baby boomer gitu kan ya. Maka yang dilihat bukan cuma hanya skillnya aja,
Tapi yang dilihat itu dia anaknya siapa gitu. Itu bibit, bebet, dan bobotnya. Tapi kalau di generasi sekarang ya, di generasi tahun 95 sampai dengan tahun 2010 gitu kan ya. Ketika kemudian anak-anak kita masuk ke dunia pekerjaan, dunia profesi, yang dilihat itu bukan ijazahnya, dilihat CV-nya dan portofolionya. Jadi beda generasi ternyata beda kebutuhan. Jadi assessment for learning-nya gitu. Assessment itu bukan lagi menggunakan ijazah dan CV, tapi di Gen Z ini CV dan portofolio. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya saya mau merekrut pegawai atau merekrut tim misalkan, maka yang saya lihat adalah CV dan mana portofolionya yang sudah kamu kerjakan, mana project-project yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi learning-nya bukan by knowledge, tapi by experience. Dia pernah mengalaminya gitu, bukan hanya tahu gitu, bukan hanya belajar dari apa yang dia tahu, tapi pernah nggak mengalami ini, pernah nggak melakukan ini, sehingga menjadi experience buat dia. Maka demikian pula ternyata belakangan ini ya, jalur masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta, di dalam negeri pun juga sudah menggunakan bukan hanya jalur mandiri ya dan SNPTN ya, tapi juga menggunakan portofolio. Kalau dulu portofolio itu cuma hanya beberapa jalur prestasi ya, tapi sekarang ini sudah mulai meluas. Jadi kalau dulu misalkan kalau mau diterima di katakanlah sekolah negeri yang bergengsi, ya dia pernah nggak jadi atlet ini, pernah nggak menjuara olahraga ini dan itu. Tapi kalau sekarang ternyata jalur prestasi ya menggunakan portofolio itu sudah beragam ininya bidang-bidang. Jadi ada bidang seni, ada bidang olahraga, ada bidang penataran, ada bidang MTQ gitu. Bahkan tidak sedikit di antara kampus-kampus negara ya yang di mana dia akan memberikan beasiswa atau memberikan potongan biaya pendidikan ketika dia menghafal Al-Quran misalkan sekian. Lalu apa sih yang disebut dengan portofolio? Portofolio itu berasal dari kata port ya, laporan, dan folio melengkapi. Maka definisi portofolio adalah laporan yang menyeluruh. Jadi kalau misalkan asesmen dengan menggunakan ijazah dianggap tidak lengkap dan tidak menyeluruh, atau belum lengkap dan belum menyeluruh, belum menggambarkan hasil belajar secara utuh gitu. Nah, portofolio itu bisa berawal dari catatan jurnal kegiatan anak. Nah, portofolio yang dibutuhkan memiliki dokumentasi yang lengkap ya sebagai alat bukti ya. Nah, dokumentasi itu isinya bisa hasil karyanya, bisa ragam aktivitasnya, bisa pengalaman belajarnya, bisa keberminatannya. Nah, dokumentasi tersebut dipilih yang terbaik dan disusun menjadi portofolio. Nah, dari portofolio itulah kemudian menggambarkan ketercapaian pengembangan diri sehingga dapat membantu memetakan kemampuan dan keahlian seseorang. Jadi memang idealnya kalau misalkan kita balik ke sesi yang pertama ya, ketika menyusun portofolio, memang idealnya tadi ya, selaras dengan visionnya si anak, kemudian selaras dengan passionnya si anak, kemudian juga diselaraskan dengan kolaborasi yang dilakukan tadi itu, sehingga actionnya dia itu digambarkan dalam bentuk portofolio. Nah, bedanya apa antara CV dengan portofolio ya? Kalau CV itu memberikan informasi tujuannya, kalau portofolio itu menunjukkan. Kalau CV itu isinya perjalanan hidup ya, kalau portofolio isinya itu koreksi karya. Kalau CV itu sifatnya umum, tapi kalau portofolio spesifik. Kalau CV itu memiliki standar ya, kalau portofolio itu ya layoutnya itu sesuai kreativitas individunya. Jadi
kalau mau create portfolio ya tidak kayak bikin CV ya, yang apa namanya menggunakan MS Word gitu kan ya, fontnya ukuran sekian gitu kan ya. Kemudian cara menyusunnya, sistematikanya harus begini dan begitu gitu. Tapi kalau portofolio itu sesuai referensi individunya. Nah, kalau CV kegunaannya untuk melamar kerja, tapi kalau portofolio kegunaannya bisa untuk berbagai hal. Melamar kerja, termasuk personal branding, termasuk dia ingin dilibatkan dalam satu project misalkan ya, sebagai konsultan ahli atau konsultan pendukung, maka yang dilihat adalah portfolio. Nah, bedanya apa antara portofolio dengan raport ya? Raport dalam pengertian learning, assessment of learning ya. Nah, kalau raport itu penilaian tunggal hanya aspek kognitif ya, atau aspek pengetahuan aja yang diukur, sehingga tidak cukup menggambarkan informasi tentang kemampuan, tentang keterampilan, pengetahuan, sikap, minat, dan bakat seseorang siswa. Nah, kalau portofolio itu penilaiannya lebih holistik ya, lebih menyeluruh ya. Jadi aspek knowledge-nya terekspos, aspek skill-nya, aspek attitude-nya, aspek bakatnya. Nah, kalau raport itu berupa data kuantitatif dan sedikit narasi. Tapi kalau portofolio datanya kualitatif. Ada bukti karya ciptaan, ada catatan guru, orang tua, ada fotonya, ada videonya gitu. Itu bedanya antara raport dengan portofolio dari sisi penyajian datanya. Nah, kalau raport menekankan pada peringkatnya dan klasifikasi siswa. Ya, ranking berapa gitu, itu di raport tuh. Kalau portofolio itu menekankan pada potensi keunikannya dan terbaik setiap siswa. Dan membandingkannya bukan dengan orang lain ya. Kalau raport kita waktu sekolah ya, mohon maaf ya, maklumlah milenial akhir nih ya. Itu ngukurnya itu kita dibandingkan dengan siapa gitu. Tapi kalau portofolio itu membandingkan dengan pencapaian sebelumnya. Jadi before after-nya. Nah, itu kalau itu portofolio. Jadi bukan pembandingnya bukan dengan kawan-kawan kita di satu kelas gitu, karena sehingga akhirnya ditekankan adalah ranking berapa. Nah, kalau raport itu dilaksanakan pada satu periode pembelajaran, akhir semester lah atau akhir tahun ajaran. Tapi kalau portofolio dilaksanakan selama proses pembelajaran. Jadi kalau raport itu assessment of learning ya, tapi kalau portofolio itu assessment of learning. Assessment for learning. Nah, kalau raport itu digunakan untuk menentukan kelayakan siswa, naik atau tidak naik, lulus atau tidak lulus, itu raport namanya. Tapi kalau portofolio itu bukan judgment. Data ini digunakan untuk orang tua atau guru merancang kegiatan sesuai kekuatan anak. Dan sebagai refleksi diri siswa dan evaluasi metode guru atau orang tua. Jadi penggunaan raport dengan penggunaan portofolio berbeda. Lalu apa sih manfaat portofolio? Yang pertama, mencegah hilangnya fakta. Jadi orang tua dan anak tidak punya bank data dan tidak punya dokumentasi. Itu manfaat portofolio. Yang kedua, bahan refleksi dan evaluasi pengasuhan. Jadi membantu orang tua meninjau progres perkembangan anak di berbagai aspek. Yang ketiga, suntikan positif yang memberikan semangat, memberikan motivasi bagi anak dan orang tua karena bisa mereminder ya hal-hal yang sudah dicapai. Tadi ya kalau tadi saya sampaikan kalau karakter anak muda itu begitu, dia ingin mengekspos ya, dia ingin menunjukkan inilah aku, bukan inilah bapakku, bukan inilah perusahaan bapakku, tapi ingin menunjukkan apa yang menjadi mengekspos apa yang menjadi kemampuan dirinya, dan itu yang memberikan suntikan positif bagi semangat dan motivasi anak. Nah, yang keempat, manfaat portofolio membantu memetakan keahlian dan kemampuan. Jadi ketika kemudian kita memiliki portofolio anak-anak kita ini, maka kita lebih mudah tuh memetakan keahlian dan kemampuan anak dengan dokumentasi yang tersusun dari portofolio tadi.
Nah, yang kelima, manfaat portofolio itu adalah personal brandingnya. Karena portofolio itu menggambarkan kemampuan, menggambarkan keahlian anak, dan ini sangat dibutuhkan ya ketika kelak anak kita akan masuk ke perguruan tinggi ataupun masuk ke dunia profesi. Jadi kalau saya menekankan ke anak-anak saya ketika kemudian dia punya sosial media, saya bilang ke mereka bahwa ingat ya, sosial media kamu, Instagram kamu itu adalah portofolio hidup kamu. Jadi ketika satu saat nanti orang pengen kenal siapa sih dia gitu kan, maka dia nggak perlu ngeliat CV itu, dia paling tanya aja, boleh nggak minta eh, Instagram kamu gitu kan ya, boleh nggak lihat Facebook kamu gitu kan ya. Dari Facebook tadi, dari Instagram tadi itu mencerminkan rekam jejak kehidupan kamu. Sehingga memang idealnya kalau kita punya literasi yang kuat ya berkaitan dengan portofolio ya tadi ya. Jadi anak kita nggak boleh sembarangan posting tuh gitu. Nanti ketika ngelamar pekerjaan atau mengerjakan satu proyek, biasanya pihak penilai itu yang dinilai bukan CV-nya. Dia ngecek Instagram-nya, ngapain aja sih dia selama ini gitu. Nah, ketika yang muncul di rekam digitalnya itu adalah, oh ternyata ungkapan-ungkapan, ujaran-ujaran yang nggak pantas gitu kan, dia dikemukakan. Atau ketika dia lagi bete, terus dia posting di Instagramnya gitu kan ya. Sehingga orang akan menilai, wah berarti dia anaknya gampang bete nih, bosenan nih gitu kan. Atau ketika dia kesel lalu dia mengekspos gitu kan kekesalan tuh lewat Instagram gitu, maka bisa jadi pihak yang menilai seseorang itu berdasarkan portofolio, dia akan melihat dari sisi digitalnya. Nah, bagaimana cara memetakan keahliannya dan kemampuan lewat portofolio? Yang pertama, kumpulkan data dan dokumen kegiatan anak. Jadi pengumpulan data dokumentasi kegiatan anak ya, tentang apa hasil karyanya, ragam aktivitasnya, pengalaman belajarnya, keberminatannya. Karena data dan dokumentasi merupakan bahan utama ya membuat portofolio. Jadi catatan jurnal kegiatan anak ya. Jadi kalau jurnal itu apa yang dirasakan hari ini, kemudian apa yang didapatkan hari ini, terus apa yang kamu ingin improve esok hari, itu disebut dengan journaling. Memang idealnya sih kalau anak-anak kita punya jurnal harian tuh. Jadi kalau misalkan dia punya buku diary ya, maka dalam isi buku diary tadi itu isinya adalah jurnal harian ya. Nah, jurnal harian itu lingkupnya tadi apa yang kamu rasakan hari ini. Kemudian yang kedua, apa yang kamu dapatkan hari ini. Terus hal apa yang bakal kamu improve esok hari. Itu jurnal kegiatan anak melingkupi 3 hal tadi. Kemudian foto, video saat berkarya, ikuti program, seminar, magang, dan kegiatan positif lainnya. Itu yang pertama, kumpulkan data dan dokumentasi kegiatan anak. Kemudian yang kedua, pilih dokumentasi dan susun sesuai kebutuhan portofolionya anak. Pilihlah dokumentasi yang berkualitas, lalu susun sesuai kebutuhan portofolionya, karena portofolio harus menyertakan bukti dan keterangan yang jelas. Jadi meski ada daftar isinya, kemudian dari daftar isi tadi itu susun dokumentasi kegiatan berdasarkan waktu dan berikan keterangan. Yang ketiga, gunakan portofolio untuk memetakan keahlian kemampuan anak. Jadi dengan portofolio kita bisa memetakan dan bisa menunjukkan personal brandingnya si anak. Jadi kalau misalkan hal yang menjadi passionnya si anak, hal yang menjadi visionnya si anak tuh misalkan dia pengen menjadi fashion planner gitu ya, fashion planner. Maka ketika di Instagram itu harus di Instagram yang itu menjadi salah satu cara kita untuk mendokumentasikannya kegiatan anak-anak kita itu ya, dia meski membuat personal brandingnya dia sebagai apa gitu. Apakah sebagai fashion designer kah? Apakah sebagai fashion creator kah? Apakah sebagai content creator kah gitu? Apakah sebagai trainer kah? Apakah sebagai pemuda kreatif kah gitu?
Nah, portofolio itu akan menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk orang tua dan guru dalam membantu langkah anak ke depannya. Jadi memang idealnya tadi kalau misalnya dia sudah menemukan katakanlah bakatnya apa, talentnya apa, lalu dengan waktu yang dimiliki dia mengeksplor beberapa potensi bakat yang dimiliki, lalu kemudian dengan portofolio itu kita bisa menilai itu kira-kira di antara portofolio yang dia sudah buat itu mana kira-kira nih yang tepat nih untuk si anak tadi. Apakah dia menjadi, kalau bidang fashion ya, apakah dia mau menjadi fashion director kah? Apakah dia menjadi fashion trainer kah? Apakah dia menjadi fashion designer kah gitu. Jadi di situ akhirnya bisa dilihat oh, di antara 3 hal yang kamu lakukan, 3 peran kamu lakukan ini kayaknya kamu lebih optimal kalau jadi ini deh. Nah, kemudian dari portofolio tadi itu bisa menyusun roadmap-nya, roadmap ke depan di bidang profesinya. Tadi kalau bahasa saya tuh, kamu mau pilih yang apa nih? Apakah jadi fashion designer kah? Apakah fashion trainer kah? Apakah menjadi brand owner kah? Ataukah fashion director-nya gitu kan ya. Nah, itu lebih mudah untuk menyusun roadmap-nya ketika menggunakan portofolio. Baik, itu barangkali paparan dari saya ya. Silakan Kak Maulana, barangkali ada hal yang mau dieksplor berkaitan dengan portfolio. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari kolom chat nih, Solver, mengenai portofolio. Yang mungkin ada pertanyaan dari Bapak Sarimin mengenai tahun tadi ya. Dari Bapak Sarimin, mohon maaf, mohon nimbrung, bagaimana dengan masa pandemi yang kemarin terjadi? Sedikit banyak itu mempengaruhi proses menemukan passion anak. Jadi agak terlambat mungkin. Itu gimana Pak? Itu pertanyaan dari Bapak Sarimin di kolom chat. Ya, baik. Jadi ketika bisa jadi ada 2 cara yang bisa digunakannya. Kalau anak ini dia sudah kokoh ya, dia memahami karakter dirinya, maka dia bisa mengeksplor sendiri itu apa yang menjadi passionnya tadi. Kalau dia nggak bisa, maka dia butuh coach ya. Dia butuh coach, dia butuh fasil itu untuk menggali. Benar nggak sih bahwa profesi yang kamu tentukan ini adalah sesuatu yang menjadi impianmu selama ini? Itu kan meski digali tuh. Coba ya kamu bikin skala ya 0 sampai dengan 5, kamu ngasih skor berapa? Kemudian yang kedua, benar nggak sih di profesi yang kamu pilih tadi itu adalah profesi, adalah project, adalah program yang benar-benar kamu cinta, yang kamu bersedia all out melakukannya. Coba ya buat skala 0 sampai 5 berapa kamu kasih skornya? Terus kemudian benar nggak sih bahwa kamu merasa respect ya, memberikan penghormatan yang besar terhadap project, terhadap profesi yang kamu tekuni tadi. Sehingga kamu bersedia menjaga kredibilitas, menjaga nama baik profesi itu. Contoh misalkan Kak Maulana sebagai volunteer gitu ya. Benar nggak sih Kak Maulana merasa respect dengan profesi volunteer gitu. Jadi kalau ketemu ada relawan, ih keren banget nih relawan nih. Itu namanya respect namanya. Lalu menjaga nama baik relawan. Gitu. Nah, kalau kamu bikin skor kira-kira berapa ya? 0 sampai 5 kamu ngasih skor berapa? Gitu. Benar nggak sih bahwa proyek yang kamu lakukan ini adalah sesuatu yang kamu benar-benar cintai dan kamu enggan selingkuh dengan proyek yang lain gitu. Sehingga dia fokus menuntaskan proyeknya gitu. Nah, itu ada kalanya kemudian si anak ini ya mungkin perlu digali gitu oleh orang lain. Itulah mengapa tadi penting selain punya bestie juga punya mentor ya. Punya coach tadi ya yang kemudian bisa menggali potensi ketika kemudian si anak mengalami hambatan ya untuk menemukan sesuatu yang gue banget tuh yang mana. Itu jawaban dari saya. Kalau di Fleksi mentornya luar biasa. Para fasil-fasil ini memang jagonya itu menggali apa ya, sampai bagian yang paling terdalam itu sampai 3 layer, bahkan kalau digali Y-nya itu sampai 3 layer tuh. Nah, itu sampai menemukan apa ya, sesuatu yang benar-benar menjadi permatanya si anak ya, yang berharga tadi, dan bagaimana menyalakannya tadi.
Bisa jadi kan anak punya potensi terdalam nih yang dia miliki. Setelah ketemu potensinya, bagaimana menyalahkannya tuh sehingga nyalah potensinya tadi, sehingga on tadi ya. Itu jawaban dari saya. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Irma. Pertanyaan adalah, jadi bagusnya kalau mau tes divit saat anak SMP ya Pak? Gitu, Pak. Ya, jadi kalau bicara kebutuhan tes TIFIN untuk si anak ya, itu kebutuhannya memang di SMP kelas 1. Kebutuhannya, karena itu kan fase transisi ya dari masa anak-anak ke fase balighnya gitu. Kalau kebutuhan orang tua sebelum itu. Gitu. Jadi kalau kebutuhan si anak memang SMP. Jadi karena lagi masa pencarian jati diri gitu. Itu di masa SMP itu, dan biasanya galaunya galau tingkat tinggi gitu untuk menemukan UMI-nya itu di fase itu. Kan masing-masing orang kan fokus beda-beda ya. Kalau umur-umur katakanlah 10 sampai katakanlah sampai 18 tahun itu kan pergulatan batinnya kan UMI ya, siapa aku. Kalau Kamu Lana usia berapa? Alhamdulillah 13 hari yang lalu udah 18. Berapa? 18 tahun. Oh, ya. Nah, kalau 18 sampai dengan 25 tahun itu berubah narasinya itu dari siapa aku menjadi siapa dia gitu ya. Betul. Sudah mulai punya ketertarikan dengan lawan jenis gitu kan. Ke situ tuh. Jadi narasi akan berbeda tuh. Jadi kalau fase-fase pergulatannya itu memang di range dari mulai 10 sampai 18 tahun itu. Tapi ketika sudah mulai 18 sudah mulai agak rendah dikit tuh. Tapi orientasinya bukan lagi melihat ke dalam lagi, bukan lagi menemukan identitas diri lagi, tapi dia punya fokus yang berbeda. Maka memang tadi ya kalau di fase SMP itu fase-fase yang krusial ya, di mana si anak punya kebutuhan banget untuk mengenal siapa sih gue gitu kan. Oke, baik. Itu mungkin jawaban dari Ibu Irma mengenai tes divin saat anak SMP. Berikutnya ada pertanyaan dari Umu Aiman atau Umi Aiman. Izin bertanya, bagaimana jika waktu untuk mengeksplor, mengetahui passion anak itu sudah terlewati dengan alasan ilmu orang tua yang terlambat mungkin diketahui, sementara anak sudah di kelas 9. Bagaimana cara keluarnya? Mohon sarannya. Gitu. Ya, memang kalau sudah masuk ke SMA ya, memang yang saya kadang menekankan itu begini. Kalau sudah anak SMA kelas 1, memang posisi orang tua harus menurunkan ego tuh. Turunkan ego untuk bisa friendship dengan anak. Maka mengarahkan udah nggak pas lagi tuh. Kalau saya mengarahkan anak itu kalau udah SMA kelas 1 tuh udah nggak pas lagi menggunakan terminologi mengarahkannya. Tapi lebih tepat membersamai. Karena si anak merasa saya sudah bukan anak-anak lagi. Gitu. Nah, yang kadang-kadang yang jadi tantangan tuh sudah SMA tapi posisi orang tua masih gini-gini nih. Udah nggak bisa nih begini-begini gitu kan ya. Kalau di range 7 sampai 10 tahun masih oke. Tapi kalau sudah SMA itu lebih ke dialog antara orang tua dengan anaknya, sehingga posisi orang tua tuh harus siap menurunkan egonya diturunkan untuk bisa friendship dengan anak. Karena kalau misalkan nggak begitu, akhirnya posisi anak merasa bahwa bokap gue nyokap gue nggak ngertiin gue banget. Maka atmosfernya mesti dibangun atmosfer yang dialogis. Oke, baik. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan Umu Aiman mengenai bagaimana waktu untuk mengeksplor passion anak sudah terlewati. Oke. Nah, kalau misalkan di SMA ya tadi dia harus mencari lingkungan di luar orang tua. Biasanya kan kecenderungan begitu. Ketika anak sudah SMA, dia pengen mencari referensi, dia pengen mencari lingkungan
selain orang tua. Tapi tetap posisi orang tua harus menyalakan radar pengasuhannya. Artinya orang tua hadir ketika anak ini membutuhkan dirinya. Jadi itulah disebut dengan fase take off namanya, fase tinggal landas. Jadi anak akan mencari referensi lain gitu di luar keluarga, yaitu dengan komunitas. Itulah mengapa tadi saya katakan tadi, anak kita mesti berada pada komunitas yang 3 if tadi itu. Komunitas yang positif, komunitas yang produktif, komunitas yang kontributif. Mungkin cukup jelas ya dari Solver Reza mengenai pertanyaan umum. Selanjutnya Solver ada pertanyaan dari Ibu Nufit. Ibu Nufit pertanyaan adalah, anak saya sudah tes Stephen saat sekolah TK. Saat ini sudah kelas 2 SD. Hasil Stephen-nya IE, intuiting extrovert. Tapi sampai saat ini anaknya masih suka ngeyel kalau dibilang dan masih suka jaya. Bagaimana caranya menasihatinya, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau pada intuiting jahil ya, jahil maksudnya usil gitu ya. Itu masih normal sebenarnya. Kalau intuiting itu berlakunya usil ya, ngusilin adiknya, ngusilin ibunya gitu, itu masih normal kalau di range usia masih di kelas 2 SD. Nah, bagaimana nih mengatasi ngeyelnya intuiting ya? Karena tipe intuiting itu kan kalau misalkan disuruh mandi gitu ya, mandi nak gitu. Itu ada kecenderungan dia bertanya tuh, kenapa nggak mandi aja? Yang berkebalikan dengan itu. Lalu kemudian sampaikan lagi kepada anak intuiting, Dek, mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Terus kalau dia jawab, aku nggak mau mandi. Terus gali alternatif dengan kata mau mandi. Mau mandi sama mama atau mau mandi sama kakak? Di kamar mandi atau di pancoran? Keramas atau enggak? Jadi intinya mengarahkan anak agar tetap fokus pada kalimat mau mandi. Kenapa kok begitu pada intuiting? Karena cara berpikir intuiting itu selalu memunculkan berbagai macam kemungkinan. Termasuk kemungkinan nggak mau mandi. Nah, kalau misalkan itu tidak dipahami ya, tidak dipahami oleh orang tua, itu akan jadi masalah serius tuh. Dan orang tua akan merasa dilecehkan, merasa nggak ditaati, merasa ngeyel, merasa nggak susah diatur tadi ya. Karena memang otaknya intuiting begitu, selalu mengambil alternatif yang kadang-kadang kebalikannya. Ayo belok kanan, kenapa nggak ke kiri aja? Maka mungkin untuk beberapa kali ini ya, beberapa kali tadi kata kunci, ayo ke kanan beberapa kali gitu sampai akhirnya kemudian dia mau ngarah ke kanan. Karena tadi pada tipe intuitif itu selalu saja memunculkan berbagai macam alternatif ide. Termasuk ide yang melakukan yang sebaliknya. Itu jawaban dari saya, Kak Maulana. Oke, baik. Itu dari Nufit. Berikutnya dari Pak Aditya Bernardi nih, fasilitator Plexis. Ya, silakan, Aditya. Baik, izin bertanya, Sof Reza. Simpelnya sih bagaimana menumbuhkan rasa kebutuhan needs untuk needs anak-anak untuk mereka merasa perlu nih untuk membuat sebuah portofolio gitu. Karena kadang bagi mereka yang mereka lakukan ini it's not big deal, terus kayaknya nggak perlu disimpan dan bahwa ini nggak terlalu berguna untuk nantinya juga gitu. Ya kadang kalau misalkan kita arahkan nanti ya coba bikin portofolio dan lain-lain gitu, ini kayak malah menambah beban mereka gitu. Udahlah nanti bagaimana aja gitu ya.
bagaimana sih cara menumbuhkan rasa kebutuhannya gitu, bahwa yang mereka lakukan ini nantinya bisa berguna loh buat mereka. Begitu. Terima kasih Sobat Reza. Iya, kalau di ini kan kalau mazhabnya ini ya, mazhabnya refleksi ini kan selalu yang digali itu faktor why-nya ya. Faktor why-nya tadi bagaimana kemudian anak ini dia paham tujuan ya, karena kan setiap aktivitas kan harus dimulai dari tujuan dulu. Dimulai dari tujuan dulu setiap aktivitas gitu. Maka dengan dia memahami tujuan tadi, itu akan secara otomatis dia akan mengerahkan semua resources yang dia miliki tadi untuk mencapai tujuan tadi. Cuma memang tadi ya, pintu masuknya memang harus yang mudah dulu sih. Yang mudah gitu, yang sesuai dengan talentnya, yang dia suka gitu, itu dulu saja. Kemudian kalau dari sisi tadi ya, kalau dari sisi kepentingannya kan protokol itu kan nanti dibutuhkan oleh dia kan, ketika nanti dia memilih katakanlah perguruan tinggi di luar negeri, ketika kemudian si anak ini kemudian ingin mengekspos ya keahlian dia, misalkan di hadapan orang lain, di hadapan stakeholdernya gitu. Ini kan poin-poin yang secara normatif kita sebagai orang tua perlu ketahui itu. Tapi biasanya pintu masuknya memang hal yang mudah dulu. Yang mudah, kemudian hal yang dia suka. Dua itu sih kata kuncinya sih. Karena percuma juga dia mengenai sesuatu yang besar kalau dia merasa nggak mudah nih. Atau sesuatu yang kemudian dia mau lakukan hal yang dia nggak suka. Yang nggak sesuai dengan passion-nya dia. Karena ketika dia mengerjakan sesuatu hal yang mudah ya, kemudian hal yang dia suka gitu, tanpa kita melakukan effort ya untuk menagih pun juga dia akan melakukan itu dengan sempurna. Nah, kalau pengalaman Kak Adit gimana nih? Ketika mengcoaching, memfasilitasi misalkan ya adik-adik kita nih, kesulitan apa, tantangan apa yang dihadapi? Tantangannya menumbuhkan bahwa hal itu penting gitu ya, karena memang awalnya bagi mereka ya ini hanya sekedar, apalagi kalau misalkan ini datangnya dari fasil, misalkan ini mungkin bagi beberapa siswa ini sekedar kayak sebuah tugas ya bagi mereka dari guru untuk muridnya gitu. Nah, sedangkan mungkin kalau mungkin ini juga buat orang tua ya, mungkin buat orang tua nanti saya juga punya anak, begitu saya mau membiasakan membuat portofolio ini, mungkin kalau kita mulai dari SMP, usia SMP, SD, SMP gitu, mereka tidak akan bertanya, mereka hanya terus menjalani itu gitu ya. Tapi ketika kita mulai dari usia SMA, seperti tadi kata Bunda Aiman bertanya itu, ketika usia SMA ini kan mereka sudah mulai berkritis gitu. Jadi ketika kita minta mereka melakukan sesuatu, mereka kan tanya ini gunanya untuk saya apa? Terus apa manfaatnya gitu. Terus ketika manfaatnya untuk saya apa? Efeknya apa nanti gitu. Kalau misalkan bahkan mungkin ada juga yang tantangannya, oh kalau kayak gitu mendingan saya begini aja deh daripada nanti saya tambah bebannya gitu. Mendingan saya yang simpel-simpel aja. Misalkan seperti itu ya, kadang gitu. Jadi kalau kami biasanya ya kami coba terus gali why-nya, kami terus coba gali kebutuhannya gitu. Itu tadi seperti kata Solver, bahwa apa yang menjadi minatnya dia, apa yang menjadi sukanya, terus tujuannya nanti mau bagaimana nih gitu. Nah baru dari situ kita gali kebutuhannya, kita baru masukkan gitu bahwa portofolio ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang mendukung kamu sampai mencapai tujuannya. Itu sih. Nah baiknya mungkin begini Sofar, sedikit tambahan, baiknya ketika kita menyampaikan tujuan ini nih, itu sejak kapan, Bapak? Dimulainya sejak kapan? Idealnya kalau bicara tentang literasi profesi, mah harusnya kelas 1 SMP udah mulai perjalanan itu.
literasinya ya. Kemudian menetapkan satu profesi tujuan yang akan dia tekuni memang di satu SMA atau maksimal paling awal tuh kelas 3 SMP. Jadi kalau bahasa mudahnya begini, jadi ketika kemudian si anak ini memasuki fase take off-nya, fase akil balighnya, maka dia mengajukan proposal hidup kepada orang tuanya. Nah, salah satu di antara proposal hidup yang diajukan itu adalah profesi tujuannya mau jadi apa? Kira-kira apa satu profesi tujuan yang bakal ditekuni ke depan, beserta indikator keberhasilannya. Jadi indikator keberhasilan itu bisa berbasis gaji, bisa berbasis tarif, bisa berbasis rating, bisa berbasis prestasi gitu. Jadi mereka mesti menetapkan tuh manakah profesi tujuan yang bakal mereka tekuni ke depan berikut indikator keberhasilan. Coba Itu jawab dari saya. Oke, baik. Apakah ada penanya yang ingin menanyakan lagi? ya, mohon maaf, mau menambahkan sedikit sih Pak tentang disleksi ya. Jadi gini, jadi memang bisa jadi anak-anak ini mereka seperti membentengi diri, gitu, membentengi diri dari ancaman-ancaman yang dia dapatkan dari lingkungan. Jadi memang keberadaan mereka yang bisa jadi digalinya susah di sekolah ya, di sekolah digalinya susah ini di sekolah, memang udah terbiasa untuk bisa membentengi dirinya dari ancaman menurut dia, karena kan setiap orang, setiap anak itu dia akhirnya terlatih untuk bisa, udah mendingan saya diam atau bilang nggak tahu, sehingga dia lebih aman. Karena kebanyakan nih lingkungan, entah orang tua, entah tetangga, atau mungkin sekolah yang memang berasa mengancamnya dia, mengancam keberadaan hobinya, merancam keberadaan kesukaannya, sehingga dia lebih baik diam. Nah, ini masalahnya memang saat disleksi mereka kita gali, dan benteng ini masih suka ada gitu, benteng dari dia untuk melindunginya. Nah, kemarin belum lama ada kejadian, bahkan kemarin ya, ternyata ada satu anak yang sebelumnya tuh ya nggak jelas dia mau ngapain, dan bisa jadi seolah-olah bermasalah gitu. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata dia punya portofolio hebat di sana gitu. Dia bahkan bisa menulis sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan oleh anak-anak lain, bahkan oleh orang dewasa. Dia menulis novel dalam bentuk bahasa Inggris, dan dia posting di sebuah website forum gitu ya. Dan di sana ada interaksi, ada komentar, ada apa? Mana dong pakai bahasa Inggris ya? Mana dong itunya lanjutannya gitu. Dan orang tuanya juga nggak ngerti gitu. Ternyata dia hebat di sana. Artinya bisa jadi anak-anak kita itu hebat, tapi terlihat seolah-olah nggak bisa apa-apa. Bisa jadi memang dia membawa pengalaman masa lalunya yang seolah-olah terancam. Karena saya mau melakukan begini, dibilang begini. Mau melakukan ini jangan. Atau lebih baik kamu kesini aja. Atau baru ngomong sekali ingin apa, tapi ceramahnya udah 100 kali gitu. Jadi memang nggak berdiri sendiri keberadaan mereka, kalaupun disebut masalah gitu ya. Saat kita mau menggali keinginan mereka. Jadi kebanyakan kan orang tua menuntut bahwa mereka mau ngapain nih setelah SMA gitu. Hanya melihat pas udah mulai dia udah titik kritis, maksudnya SMA-nya nih udah mulai mesti kuliah atau mau kerja. Tapi nggak melihat sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh lingkungan terhadap mereka. Ya lingkungan terdekat pertama ya keluarga gitu. Itu sih tambahannya. Jadi memang butuh direfleksi sendiri, butuh waktu untuk menggali mereka supaya mereka lebih bisa menemukan jati dirinya gitu. Tapi alhamdulillah cukup bisa dan terbukti banyak yang mulai terlihat potensi-potensinya. Itu aja, Solver. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak Jeni Handoko ya. Jadi ada satu sindrom itu yang merasa terancam itu sindrom terserah namanya ya. Terserah. Ditanya apa jawabnya terserah gitu. Itu karena memang karena faktor tadi ya.
faktor pengalaman nggak menyenangkan lah di masa tadi ya, di masa sebelum-sebelumnya tadi itu memang ya memang kalau menghadapi situasi yang begitu emang harus dikonseling dulu tuh metodenya ya. Dikonseling dulu sampai kondisinya netral, setelah netral baru bisa ini tuh memulainya tuh. Memang jadi tantangan terberat, tantangan yang cukup lumayan ya bagi para fasil ketika si anak ini ketika dia bergabung di Fleksi lalu punya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan atau bad experience sebelumnya, terus tiba-tiba kemudian mereka harus menentukan tapak baru mereka ya dengan project. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tantangan sendiri itu. Memang harus dikonseling dulu gitu sampai kondisinya netral, baru kemudian mereka bisa mulai perjalanan barunya. Saya mungkin mau expose sedikit ya, ini ada portofolio nih. Jadi portofolio, terlihat ya? Terlihat. Oke, ini contoh portofolio anak saya nih. Yang sempat magang waktu itu ya, magang di Plaza Hijab ya. Pak Judi Handoko nih, yang membantu membimbing beliau. Nur Fatia Miladia, Intuiting Extrovert ya. Intuiting Extrovert. Nah, daftar isinya itu ada profilnya, ada projectnya, pengalamannya, ada 3 ya, traveling, program, dan organisasi. Kemudian, tapi ini saya coba nggak ngasih lengkap ya, cuma hanya sebagai snapshotnya aja lah. Nah, ini satu pengalaman magang ya. Di Buatu Plaza Hijab merupakan salah satu tempat saya belajar langsung tentang industri fashion. Jadi ada fotonya, terus bersama dengan teman-teman Plaza Hijab, terus ada gambar activity-nya ya, activity dia lagi di depan laptop gitu, sambil senyum-senyum. Soalnya foto yang diberikan tidak banyak gitu. Terus di sampingnya ada tutornya. Kemudian karyanya mana yang dilampirkan? Nah ini portofolio karya selama magang gitu kan di Plaza Hijab. Ada 3 nih yang ditunjukkan ke saya, itu ada 3 portofolio yang dilampirkan. Nah kalau bicara pendekatan Stephen ya, intuiting extrovert ini kan ada trend indikator kekuatan utamanya apa gitu. Dalam project di Plaza Hijab ya, saya tanya ke anak saya, kalau ditanya kekuatan utamanya apa, yang pertama adalah inspiring. Jadi Fatia itu inspiring, dia itu memiliki banyak ide, memiliki banyak inspirasi. Tapi yang kedua dikatakan itu detektif ya, pandai memprediksi. Jadi kalau misalkan ada dia melakukan kerjaan ini, nanti ke depan akan begini, begini, begini. Tapi di antara 10 trade indikator berbasis Stephen-nya, kalau di anak saya itu kekuatan utamanya ada pada inspiring-nya. Kekuatannya dia memiliki banyak ide yang nggak habis-habis gitu. Itu kalau pendekatan ini. Nah, bentuk akhir portofolio nanti dalam bentuk PDF, video, kemudian website, dan lain segala macam. Nah, ini tools untuk portofolio yang dibuat menggunakan PowerPoint, tapi ini belum saya lengkapi semua ya. Tapi paling tidak ini menjadi salah satu model lah, kira-kira lah cara nyusun portofolio yang singkat, yang sederhana, berkaitan dengan aktivitas magang anak. Oke, baik. Apakah ada dari ayah bunda yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Ada yang angkat tangan kepada Bunda Anti ya? Bunda Anti, disilakan untuk bertanya. Assalamualaikum, Pak Reza. Wabarakatuh. Ya, saya ini aja mungkin sedikit juga tadi apa yang disampaikan Pak Juni tadi, kurang lebih mungkin agak menggambarkan apa yang kita hadapi dengan anak-anak kami gitu. Jadi sebenarnya sih pertanyaannya singkat, cuman gini, kan kami sebagai orang tua perlu untuk membantu mereka untuk membangun rasa tadi ya, yang juga yang seperti ditanya Kak Adit, seberapa penting ini portfolio untuk tujuan mereka nanti ke depan dalam pemilihan profesi yang sesuai passion mereka. Nah, anak kami yang pertama itu kelas 11. Yang kedua kelas 8.
Nah, mungkin untuk yang kelas 8 karena masih SMP, kita masih punya waktu paling tidak untuk menggali lagi gitu ya. Kalau yang SMA ini kami merasanya di satu sisi seperti kayak kadang kayak di apa ya, kayak boleh dibilang kayak dikejar waktu gitu. Karena dia sebenarnya harus sudah mulai memikirkan kira-kira kamu nanti mau ngapain gitu. Nah, sebenarnya anak ini sudah ada kemampuan di bidang YouTube dan sudah pernah menghasilkan. Nah, waktu kemarin kebetulan ada kegiatan magang untuk bagi dia mungkin ini adalah ketiga kalinya ya untuk magang yang individu. Ayahnya sempat bertanya karena kami menanyakan kamu mau magang di mana. Dia lebih milih untuk magang di tempat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemampuan, maksudnya dengan jalurnya dia gitu. Walaupun kami sih ya udah silahkan aja gitu. Yang membuat kami bertanya-tanya itu adalah bagaimana caranya untuk kita menyampaikan ke dia, bukan menyampaikan, memberikan inspirasi ke dia bahwa kalau karena setahu saya memang dari semenjak SMP itu dulu pernah ada tugas untuk membuat my life book gitu. Nah, dia sudah bilang bahwa dia sudah kepengen menjadi content creator gitu, dan dia sudah mulailah ya dan sudah menghasilkan sebenarnya. Nah, cuman ke sini-sini karena kita tadinya ekspektasinya oke, kita carikan sesuatu yang sejalan ya dengan minat dia gitu. Tapi dia justru nggak mau gitu. Nah, itu batasnya di mana ya? Kita untuk bukan maksa, tapi kayak memberikan masukan ke dia bahwa mungkin nggak kamu coba untuk hal ini yang nantinya itu akan mengasah kemampuan kamu loh untuk mencapai tujuan itu gitu. Gitu Pak Reza. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau untuk Bu Anti berarti profesi tujuan yang ingin ditetapkan anak ibu berarti content creator gitu. Betul, dia dari SMP sudah menetapkan itu sebenarnya dan memang sudah memulai. Mesin kecerdasannya apa, Bu? Kenapa? Tipe mesin kecerdasannya apa? Feeling introvert ya, feeling extrovert. Oke, feeling extrovert ya. Oke, baik. Jadi kalau misalkan yang pilihan aktivitas yang ibu merasa itu tidak aligning dengan content creator apa? Sebenarnya sih tidak aligning. Jadi gini, waktu kami tanya, kamu ini magang mau di mana? Mau magang yang berkaitan dengan desain, terus konten segala macam gitu. Enggak mau, saya maunya yang gerak, dia bilang gitu. Yang gerak, akhirnya dia memilih untuk magang di sebuah kafe. Walaupun jujur saya sendiri sih tidak masalah dalam arti itu juga tetap menambah pengalaman dia, tentu saja. Dan sebelumnya dia pernah magang di posisi itu juga sebenarnya gitu. Jadi mungkin dia merasa udah pernah, jadi saya kemungkinan saya bisa lah gitu. Nah, cuman pertanyaan saya dengan ayahnya, apa enggak sebaiknya di bidang yang karena dia juga udah SMA kelas 2, apakah lebih baik mengerucut gitu ke yang dia minati. Di kafenya sendiri lebih ke waiter, terus kemudian kayaknya sih mungkin bantu-bantu, ya maksudnya lebih ke kerjaan di dapur gitu. Iya, baik. Jadi kalau misalkan dia tipenya feelingnya extrovert, ini kan peran yang paling optimal dia sebagai kingmaker ya, orang di balik layar. Jadi bukan yang manggung ya sebetulnya. Jadi kalau misalkan dia content creator lebih ke konseptualnya.
konseptualnya, bukan yang talent yang jadi talentnya ya gitu. Nah, ada kalanya memang tipe tertentu ya, tipe feeling extrovert ini kan tantangannya kan males Bu ya, mager gitu, males gerak. Ya, betul. Ya, bisa jadi kenapa kemudian aku maunya yang ada gerak-gerak gitu. Bisa jadi itu bentuk pilihan dia magang itu untuk tujuan rekreatif, tujuan kalibrasi. Hmm, Hmm. baik. Kan tipe EV kan tipe orang yang dia sukanya nyantai ya. Mungkin dengan di kafe atmosfernya nyantai gitu kan ya. Lalu kemudian dia ketemu banyak orang di situ kan ya. Bisa jadi kemudian ada aktivitas tertentu yang kemudian dia pilih itu sebagai bentuk kalibrasi, sebagai bentuk rekreatifnya dia. Nah, tinggal kan babnya bab porsi Bu ya. Jadi porsinya lebih besar mana gitu. Jadi tentu kalau misalkan kelak satu saat nanti kemudian dia menjadi content creator kah atau menjadi produser kah misalkan di industri yang dia pilih tadi itu ya porsi paling besar ya porsi utamanya di situ. Tapi tidak kemudian diabaikan faktor-faktor yang sifatnya rekreasional tadi itu. Nggak apa-apa dikasih porsinya aja. Gitu. Tapi kapal besarnya di situ, di content creator tadi. Skocinya mungkin aktivitas pendukung yang membuat dia lebih fresh gitu kan ya. Itu bisa. Nah, tinggal kan dilihat porsi. Misalkan kalau misalkan dia menetapkan profesinya misalkan sebagai content creator, kalau memang ternyata itu yang jadi destinasi dia, maka ya itu mesti dilakukan di hari-hari produktif. Jadi Senin sampai Jumat kamu di content creator. Kalaupun magang di kafe untuk rekreatif ya, untuk refreshing di Sabtu dan Minggu. Ya di hari produktifnya dia fokus mengembangkan talentnya, mengembangkan potensinya ke arah profesi tujuannya di Sabtu Minggu boleh. Jadi kalau saya buat misalkan ya kegiatan, jadi saya bikin pit stop mingguan dengan anak perempuan saya. Jadi di hari Sabtu sampai Jumat itu ketat itu programnya. Jadi kamu fokus di 3 hal ya, gitu kan ya. Bahasa, jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, lalu kemudian karena anak saya homeschooler kan itu. Lalu kemudian di fashionnya, kemudian di matematika 3 itu. Nah, tapi kalau di hari Jumat sore dia sudah mulai searching tuh hal yang jadi hobinya dia untuk rekreatifnya. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu bless, nggak ada sama sekali. Jadi saya kasih ruang kebebasan seluas-luasnya karena dia tipe kanan soalnya. Tipe intuitive feeling kan tipe kanan ya, butuh favorable yang butuh sesuatu yang favorit yang dikerjakan. Jadi di hari Sabtu Minggu saya nggak buat aturan tuh. Nah di hari Sabtu sore dia searching yang hal yang dia suka. Oh rupanya dia sukanya ikut kajian gitu ya. Jadi pemburu kajian Islam kali ya. Jadi satu-satu sudah mulai tuh ngeposting di grup keluarga tuh aku mau ikut ini, mau ikut ini segala macam gitu. Saya tinggal approve aja. Tapi itu nggak berkaitan dengan menu utamanya dia. Ya kalau anak sekarang kan memang butuh healing Bu ya. Kalau bahasanya healing gitu ya. Ya mungkin ke kafe healingnya dia juga kali ya gitu, dapat dengar musik asik gitu ya. Santai ketemu banyak orang gitu kan. Ya mungkin bisa jadi kepenatan dia itu dikompensasikan dalam bentuk aktivitas lain dan itu masih aligning dengan meningkatkan kinerja otaknya dia sebagai feeling extrovert. Contoh gampang semalam ada yang tes TV dengan saya, tipenya intuiting introvert. Tipe ini kan tipe orang yang nggak banyak ngertiin dia kan. Terus kemudian yang jadi kegalauan orang tuanya, Pak anak saya pengen milih kampus Udayana Bali, gitu, Fakultas Hukum. Terus saya konfirmasi karena dia kekeh, pokoknya aku pengen pilihnya Fakultas Hukum gitu. Terus ketika dia tahu hasil tesnya intuiting DNA profesinya adalah mengarang, perut panjang, kemudian perubahan dan murni gitu kan. Kira-kira pas nggak buat Fakultas Hukum? Kayaknya enggak Pak gitu. Lalu kemudian dia tetap harus di Bali gitu kan. Terus saya bilang ke anak ini, saya validasi kamu ya, benar nggak sih yang menjadi motif kamu memilih Udayana bukan karena Udayananya, bukan karena FH-nya,
tapi karena eksotis Balinya. Karena Balinya yang eksotis tadi itu. Terus saya kasih alternatif, kalau di Malang mau nggak? Malang Pak asik Pak, tapi udah mulai padat. Kalau Jogja mau nggak? Jogja udah rame gitu kan ya. Bandung macet gitu. Jadi ternyata motifnya si anak ini kenapa milihnya Bali itu karena healing ya. Nggak tahu anak sekarang kenapa butuh healing ya. Karena healingnya tadi itu, karena self healingnya tadi, karena dia butuh me time sebagai orang intuitif gitu. Jadi bukan karena udayananya, bukan karena FH-nya, tapi karena healing tadi. Mungkin bisa jadi ya saya nggak tahu ya, bisa jadi mungkin anak ini penat gitu, penat dan dia butuh ruang. Yang dia butuh ruang tadi untuk mengeksplor hal lain gitu kan, yang itu rekreasional buat dia. Nah, tinggal poinnya adalah porsi kan itu. Nggak tahu sekarang di era sekarang kenapa banyak Bu ya anak-anak yang butuh healing ya, sehingga banyak ada istilahnya anak senja ya, yang kalau habis asar jam 5, jam 7 tuh ke kafe gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ati. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, mungkin apa yang tadi diomongin sama Reza benar, anak zaman sekarang banyak yang healing. Maksud saya nih Pak, saya juga termasuk pemuda yang suka. Makanya lagu Tulus itu favorit tuh di kafe-kafe ya. Saya juga suka Pak, itu lagu favorit saya dari 2014 Pak. Gitu. Jadi oke. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Fetty, mungkin bisa di-unmute lalu ditanyakan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada pertanyaan Pak. Ada 2 anak ini. Yang pertama anaknya kelas 3 SMP. Dia itu tipenya apa ya? Kalau saya tanya mau jadi apa tuh masih memang belum kebayang gitu. Jadi ketika mau nanti bagaimana juga masih belum kebayang. Yang jelas dia itu selalu bahasanya gini, gimana Bunda aja. Menurut Ya, Bunda yang terbaik apa? Sindrom terserah Bu. Itu sindrom terserah namanya. Iya. Terus dia cuma bilang gini, pokoknya kalau kata Bunda apa, saya taat gitu. Memang sih anaknya tipenya dari dulu penurut gitu. Cuman kan akhirnya saya juga melihatnya dia tidak suka konflik gitu dengan kakaknya tuh gitu. Tipenya inilah. Terus mesin kecerdasannya itu insting. Saya sendiri sampai sekarang untuk menentukan lanjutnya seperti apa, dia sempat udah aku homeschooling aja. Tapi memang dia belum saya latihkan berbagai ragam kegiatan gitu. Memang hanya bersifat misalnya kalau kakaknya ikutan bela diri, dia diikutkan bela diri. Kakaknya berenang, dia ikutkan berenang gitu. Tapi natural aja gitu, nggak ada sesuatu hal yang saya lihat dia berbinar matanya gitu. Paling pernah misalnya dia sedang main-main tapi sambil petak umpet dia hafalan Quran gitu. Nah, saya waktu kecil itu akhirnya dia kayaknya hafalan Quran gitu. Hanya seperti itu saja gitu. Dan kelihatannya memang ketika hafalan Quran dia lebih cepat, akhirnya saya arahkan ke sana ke menghafal. Tapi sekarang rada macet dan ketika saya cobakan ke lomba-lomba fotografi ternyata dia suka gitu. Dan apalagi ternyata dia kelihatannya bahagia ketika lomba kemudian mendapatkan uang gitu. Saya sendiri nggak tahu ya ini seperti apa, insting saya masih belum paham Pak. Yang jelas lomba tahun berikutnya dia ikut lagi fotografi, dia menang lagi gitu. Saya sendiri belum paham nih ya apa yang harus saya arahkan. Itu yang pertama. Beda lagi dengan kakaknya, dia sekarang yang tadi 3 SMP, yang sekarang 3 SMA. Nah, yang 3 SMA ini sama kan Pak, saya coba kan berbagai hal gitu, bahasa Inggris, kemudian berenang, segala rupa lah itu. Nah, saya selalu mendapat info dari gurunya itu, dia selalu mendapatkan sesuatu yang maksimal gitu. Dan memang saya suka lihat misalnya gerakan-gerakannya, ketika lomba, ketika apa, dia tuh husu banget gitu, sampai istilahnya guru-gurunya suka muji gitu. Dia tuh kalau sudah belajar tuh maksimal banget gitu. Jadi misalnya saya ketika saya cobakan berenang dengan guru renangnya, saya ajak ngobrol, kan saya nggak hanya melihat saja gitu ya. Tapi guru berenangnya gini, dia tuh diajarin sekali langsung bisa gitu katanya gitu ya.
Oh gitu. Dan memang gerakannya jadi mengikuti. Kemudian ketika belajar bahasa Inggris sampai guru bahasa Inggrisnya bilang, anak ini tuh beda gitu. Dia tuh langsung bisa gitu. Dan saya memang melihat ketika saya memberikan tugas-tugas, dia tuh selalu melakukan semua hal itu dengan maksimal kelihatannya gitu ya. Kemudian sekarang dia menyukai desain. Akhirnya dia membuat desain kaos gitu, sampai akhirnya desainnya dibeli oleh punya uang juga dari situ gitu. Terus kemudian ketika misalnya membuat desain foto misalnya, kemudian dia diedit gitu, edit tuh sampai malam gitu. Saya ngeliat kan kalau yang ini mah main game gitu, kalau ini malam tuh bukan main game. Terus saya bilang, kamu nggak main game? Enggak, aku sukanya ini ngedesain. Saya lihat gitu sampai rapi gitu desain, dan memang cakep gitu. Saya melihat, boleh nggak Bunda buatin logo kopi gitu. Saya bilang kalau kita buat kafe kopi gitu, gimana tuh? Dia buat gitu, dan memang cakep banget gitu, dan menjual gitu. Akhirnya ketika saya bilang, kamu nanti kalau kuliah mau jurusan apa, kira-kira apa? Sempat dia bilang pengen meneruskan ke DKV gitu katanya. Mesin kecerdasannya itu thinking extrovert. Nah, terus saya bilang, kamu bisa nggak dengan kursus tanpa kuliah? Saya bilang, bisa nggak dengan otodidak? Oh, sangat bisa, kata dia. Dan memang dia pembelajar gitu. Saya lihat setiap apa-apa kalau dia dikursuskan gitu, dia mau. Terus dia itu segala gitu. Misalnya ikut lomba, lihat orang basket gitu. Pernah sih main game gitu ya. Main gamenya tuh basket gitu. Dan akhirnya juara juga gitu. Terus dia mencoba segala hal, piano gitu, megang piano. Walaupun saya ngelihatnya nggak terlalu maksimal kalau piano, kemudian biola gitu. Saya sendiri ini dari mana ya? Hanya saya ingat waktu kecil dia itu suka dengan nada gitu, ketukan. Jadi kalau waktu kecil tuh waktu TK, biasanya gurunya tuh menyuruh dia berdiri paling depan dan dia yang mengarahkan gaya gitu. Padahal dia laki-laki, dua anak ini, saya laki-laki. Dia mengarahkan gaya sehingga orang lain itu, kan kalau anak TK biasanya kalau nari aja. Kalau dia itu paham ketukan, misalnya lenggok kanan, lenggok kiri, itunya tuh tepat gitu. Nah, dengan thinking extrovert ini saya masih belum paham ya. Hanya kalau duduk dia biasanya duduk paling belakang, nggak mau paling depan, orangnya nggak suka gimana ya, memperlihatkan gitu ya kalau biasanya tuh. Jadi dia lebih suka mendengar. Jadi kalau misalnya saya menasihati adiknya sambil belajar gitu, oh caranya gini. Terus nanti dia komen di pinggir di kamar dia gitu, padahal kan beda ruangan. Dia akan komen gini, masa sih diterangin beberapa kali sama Bunda nggak ngerti-ngerti gitu, kata dia tuh. Saya bilang, oh berarti anak ini memang audio gitu ya, saya mikirnya gitu kan, beda dengan adiknya yang harus dideketin. Kalau dia memang dari belakang aja, kalau ada perintah dia taat gitu. Nah, saya sendiri ini untuk kuliah masih bingung karena kemarin sempat juga, Bun, aku mau jadi dokter gigi aja deh gitu. Ini mencelok keinginannya itu gara-gara kemarin saya bilang kalau kamu desain itu bisa dengan otodidak saja dan kamu bisa maksimal, ya udah nggak usah kuliah, saya bilangnya gitu. Tapi akhirnya dia, Bun, kayaknya aku bisa ya kalau misalnya profesi aku jadi dokter gigi, terus udah gitu sambil nolong orang dokter gigi, tapi aku punya keahlian juga di desain gitu. Nah, apakah karena memang ketika dikasih maksimal. Nah itu, jadi bagaimana Pak? Mohon penerangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang idealnya sih Bu ya, kalau tadi saya bicara yang thinking extrovert dulu ya. Yang pertama, thinking extrovert ini jangkauan berpikirnya 5 tahun Bu. Sekarang hingga 5 tahun ke depan. Jadi kalau Ibu bertanya kepada anak thinking extrovert, kira-kira apa ya profesi tujuan yang bakal kamu tekuni dalam 5 tahun ke depan? Jadi time frame-nya clear tuh. Gitu. Jadi idealnya memang tentukan dulu profesinya apa. Baru kemudian untuk bisa sukses di profesi tadi, bekalnya apa? Jangan sampai kemudian si anak sudah nyari bekal di mana-mana gitu kan ya. Tapi ternyata kemudian itu tidak mendukung sukses profesinya tadi. Memang poin kunci di situ sih. Sehingga kemudian kalau memang dia punya project, dia punya portofolio, itu nggak wasting time, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang uang, nggak buang energi, karena ujungnya memang meski mendorong ke penggembelingan profesi. Maka menetapkan dulu di profesi tujuannya menjadi apa. Yang kedua, jalan suksesnya apa Bu? Apakah gaji, apakah tarif, apakah laba, apakah rating, apakah prestasi? Karena setiap profesi itu kan jalan suksesnya atau indikator suksesnya beda-beda tuh. Misalkan aku pengen jadi
digital marketer gitu. Kamu mau jadi apanya? Mau jadi praktisinya atau konsultannya gitu. Kalau konsultan berarti kan basisnya kan tarif. Dibayar per sesinya, dibayar per tatap mukanya, per opininya gitu kan ya. Atau kamu mau cari laba gitu sebagai entrepreneur-nya gitu. Itu mesti clear dulu tuh, Bu. Karena kalau jalannya gaji dengan jalannya tarif, dengan jalannya laba beda nanti. Kalau gaji jadi PNS saja kamu gitu ya. Atau jadi pegawai aja. Kalau tarif jadi konsultan ya. Kalau kemudian laba kamu bikin perusahaan ya, gitu di bidang digital marketer. Gitu. Itu poin kuncinya Bu ya, yang berkaitan dengan profesi yang thinking extrovert. Nah, kalau yang insting itu jangkauan berpikirnya cuma 3 bulan, Bu. Makanya ngalir aja, ditanya mau jadi apa, gitu. Dia nggak bisa menentukan dia mau jadi apa. Akhirnya sindrom terserahnya gitu ya, terserah mama deh gitu kan ya. Karena itu pertanyaan yang bagi dia nggak bisa dijangkau itu jawabannya, Bu. Mau jadi apa ke depan tuh masih blank banget gitu kan, karena jangkauan berpikirnya hanya 3 bulan. Jadi pertanyaannya dirubah tuh. Kira-kira apa yang kamu mau pelajari, yang kamu tekuni dalam 3 bulan ke depan? Itulah kenapa kemudian tipe insting ini kan ngalir dia, flow gitu aja. Nah, basis pertumbuhannya diukur harian, Bu, pada insting. Maka journaling penting bagi insting tuh. Buku diary itu penting bagi insting gitu. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang kau dapatkan hari ini? Apa hal yang kamu ingin improve besok hari? Kayak dapat jawabanmu ya. Maka tadi karena range waktunya cuma 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan gitu, dia optimal bisa ngebut tuh, mengoptimalisasi potensinya, maka tadi cara mengoptimalkan tipe insting adalah dengan mengoptimalkan fungsi keserbabisaannya. Jadi kalau misalkan renang 3 bulan harus bisa gitu. Nanti setelah 3 bulan apalagi nih? 3 bulan lagi berkuda. Saya tuh apalagi nih 3 bulan lagi nih. Jadi per 3 bulan itu apa namanya? Milestone-nya pada tipe insting. Pengalaman saya ketemu dengan insting yang mencapai peak-nya, yang ketika dia dewasa terus dia sangat inilah dia mencapai peak lah performan kehidupannya dia itu biasanya yang mencicipi 3-3-nya, Bu. Kalau di Stephen itu kan industri untuk tipe insting itu yang pertama adalah musik atau performance, seni pertunjukan. Kemudian yang kedua adalah jasa. Yang ketiga adalah culinary. Yang keempat itu adalah charity, religius gitu kan ya, agama, charity, budaya. Nah, saya pernah ketemu beberapa orang insting tuh, dia bilang pas setelah tes Stephen, dia bilang ke saya, 4-4-nya udah saya cobain, Pak. Saya pernah saya adalah produser film, dia bilang gitu. Itu berarti performance. Saya juga pernah sekolah chef di Australia, berarti culinary. Saya konsultan di bidang konstruksi, itu jasa. Dan saya pelayan rakyat. Ditunjukin ke saya, nih handphone saya tulisannya apa nih? Pelayan rakyat. Karena beliau ketua komisi DPRD yang membidani masalah kesehatan dan pendidikan di Jakarta. Baik, itu jawaban dari saya, Bu Fetty ya. Oke, baik. Terima kasih Pak, jazakallahu khair. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Fetty yang sudah bertanya mengenai pertanyaannya. Mengenai waktu yang terbatas, mohon maaf sekali kepada ayah bunda yang ingin bertanya, tetapi tidak bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu yang sudah sangat
keterbatasan waktu. Lalu berikutnya, sebelum penutup, adakah orang tua yang berkenan untuk memberikan pendapat atau sharing mengenai tentang pentingnya portofolio? Boleh disilakan untuk orang tua yang berkenan ingin mengungkapkan pendapatnya mengenai pentingnya portofolio. Jika ada, boleh menggunakan fitur raise hand ya. Oke. Kayaknya tidak ada yang ingin menggunakan pendapat atau sharing mengenai pentingnya portofolio. Oke, baik. Mungkin itu mungkin penjelasan dari pemaparan Solver Reza. Terima kasih banyak kepada Solver Reza atas pemaparannya. Masya Allah tadi sangat bermanfaat mengenai 4 vision, passion, collaboration, dan action, serta kemampuan dan keahlian untuk portofolio. Semoga apa yang disampaikan oleh Solver Reza bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberikan dampak yang besar untuk kita juga. Oke, selanjutnya kita meranjak kepada acara terakhir, yaitu penutup. Terima kasih banyak kepada Solver Reza, ayah bunda yang telah hadir di acara Zoominar pada kali ini. Kurang saya selaku moderator pada acara Zoominar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.